Kita boleh gak sih bersyukur untuk minuman, makanan? Boleh. Tapi gak selalu ada loh makanan yang enak. Kita boleh gak bersyukur untuk pagi yang bagus, segar, cerah? Boleh. Tapi kadang-kadang langit gulita. Boleh gak bersyukur dengan rumah yang bagus? Boleh. Tapi kadang-kadang rumah kita lenyap. Tapi ada satu hal yang gak akan lenyap. Satu hal yang gak akan gelap gulita. Kasih setia Tuhan. Hai, sekali lagi. Boleh senyumnya lebih meriah. Lalu bilang sama sebelahnya, gue senang duduk sama lo. Oke, di sini semua masih muda, kelihatannya cuman ada ibu di situ yang kelihatannya seumuran sama saya. Cuma kalah dia, rambut saya udah lepas, dia belum. Tapi heran ya, wanita gak ada yang botak ya? Ada ya? Tapi pria aja kan yang botak kan? Jarang sekali ya. Oke, saudara, hari ini saya senang sekali bisa kumpul di sini. Nggak nyangka di komplek yang hampir kosong ini. Saya tadi lihat banyak ruko yang kosong. Rupanya ada kehidupan di sini ya. Jadi saya diberi kesempatan untuk sharing dan kemudian nanti kita ada tanya jawab katanya ya. Dan judul yang saya diberi adalah Surrender to God. Masih ada yang ingat gak minggu lalu judulnya apa? Dia udah gue tanya tadi. Minggu lalu jernih, minggu lalunya lagi? Percaya sama saya, cuma beberapa orang ingat. 4 minggu yang lalu lagi? Nah inilah yang namanya normal, bilang ke sebelahnya normal. Ya, dan ini tentunya hari ini saya nggak pengen apa yang saya sampaikan dilupakan. Kenapa? Karena saya pendidik dan saya tahu yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam pikiran seseorang itu nggak mudah. Dan biasanya apa yang kita dengar hari ini kalau Anda nggak catat, Anda nggak sampaikan ke orang, Anda nggak ulang-ulang, percaya sama saya, 3 hari sesudah hari ini Anda lupa. Tapi hari ini saya berusaha, karena saya juga cuma sekali ini kan datang, belum tentu minggu depan, udah pasti minggu depan gak datang. Dan saya ingin supaya kita bisa mengingatnya lebih lama ya. Nah teman-teman, saya diberi kasih judul Surrender to God. Surrender di sini kira-kira yang kalau Anda muncul maknanya apa di dalam pikiran? Ada yang mau angkat tangan? Yes, Ibu. Menyerah. Ada lagi? Kalau saya dari kemarin ketika saya merenungkan surrender to God, kok bersandar ya? Kalau bersandar Inggrisnya apa ya? Lean. Oh saya salah kalau gitu ya. Saya bayangkan surrender itu bersandar, nyender. Oke kita yang surrendernya kita ganti aja ya, nyender. Bilang sama sebelah kamu, nyender. Pernah nggak kita hidup ini dalam satu titik tertentu kita butuh nyenderkan kepala kita kepada seseorang. Pernah nggak? Seteguh apapun hidup seseorang, pada satu titik tertentu dia butuh dipeluk. Dia butuh menyenderkan kepalanya dan dia berkata, saya butuh tempat untuk bersandar. Saudara, ketika Daud ada di Gua Adulam, Gua Adulam adalah sebuah tempat di mana ada kecamatan, kurang lebih namanya itu Adulam, desa Adulam. Di situ ada gunung, dan di gunung-gunung itu ada goa. Dan tempat itu satu-satunya yang aman untuk Daud. Karena seluruh negeri sudah ada rahasia pencarian DPO, daftar pencarian orang namanya Daud yang diperintahkan oleh Raja Saul. Which is Raja Saul adalah mertuanya. Dan perintahnya
bukan dari kepala polisi distrik, tapi dari sang raja. Dan raja ini memerintahkannya bukan cuma semoga dapat, tapi dia bilang harus dapat. Karena Saul benci banget dengan Daud. Kenapa? Karena Daud mengambil popularitasnya. Daud like-nya lebih banyak dari Saul. Followernya lebih banyak di Instagram Daud. Saul merasa cemas. Dia tersaingi oleh anak muda ini. Jadi saya harus musnahkan Daud. Dan Daud pergi ke Adulam. Satu-satunya tempat yang bisa dijadikan persembunyian. Ada yang udah tahu? Ada yang pernah baca? Karena di situ berkumpulnya semua orang yang buron, yang sakit hati, yang punya utang gak bisa bayar. Pokoknya semua yang jelek-jelek ada di situ komplit. Orang baik gak mau hidup di situ. Orang baik gak mau piknik ke sana. Orang baik gak mau masuk ke sana termasuk polisi dan tentaranya Saul. Bisa kita sebut Bronx. Kenapa polisi dan tentara malas ke sana? Bisa masuk belum tentu bisa keluar. Daerah yang penuh dengan kriminal. Jumlahnya enggak sedikit, 400 lebih orang. Anda bisa bayangkan ya, gedung ini tampungnya berapa orang? Kalau duduk. 200. Kalau diisi 400 gimana? Enggak enak ya. Bisa tiduran? Bisa, tapi enggak nyaman banget. Enggak tahu gimana ngelipetnya ya. Berarti goanya perlu besar. 400 orang perlu space dan mereka tidur di situ loh. Dan bayangkan bahwa mereka tidur di situ enggak ada bunk bed, enggak ada WC, enggak ada kamar mandi, enggak ada lounge, enggak ada lobby, enggak ada breakfast room, enggak ada. Ya mereka tidur di mana aja dan mereka buang kotoran, mereka di mana aja, ngeludah di mana aja. Dan ingat enggak ada harian petugas yang membersihkan kamar. Dan itu gua Adulam udah gak tahu berapa bulan, berapa tahun, gak tahu berapa puluh tahun dijadikan tempat orang ngungsi kabur ke sana karena tempat itulah satu-satunya paling aman. Kalau lu punya utang kabur ke sana, kenapa? Yang punya duit gak bakalan datang. Kalau kamu membunuh orang kabur ke sana, kenapa? Ya itu udah jadi sesuatu nusa kambangannya. Mungkin polisi malas ke sana bilang ya udah mereka terpenjara juga di dalam, gak bakalan keluar juga. Dan di situ suplai makanan pasti jadi lebih mahal. Teman-teman, Daud bukan seorang yang preman, mukanya garang, penuh codetan, lalu masuk ke Gua Adulam menjadi big shot dan berkata, lu tahu gak gue jenderal yang membunuh dan bisa memenangkan peperangan, ayo semua hormat. Enggak. Daud di situ kayak tikus kecil di tengah kucing-kucing. Dia gambarkan di dalam Mazmur pasal ke-57. Yuk kita lihat. Mazmur 57. Mazmur 57 ayat yang pertama saya akan baca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Baca sama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepada mula jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku.
kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Baca keras-keras ayat 4. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Saya bayangkan ya Daud lagi masuk, dia sebenarnya gak terkejut, dia pasti tahu. Tapi tetap ada rasa tidak nyaman. Ketika dia masuk gak ada karpet merah, gak ada welcome drink. Ketika dia masuk gak ada senyum yang menyambut dan berkata selamat pagi Bapak. Ketika dia masuk gak ada yang bertanya berapa lama Bapak nginap di sini. Ketika dia masuk gak ada yang berkata Pak, kopernya kami antar ke kamar berapa? Gak ada. Dan Daud ketemu dengan orang-orang yang wajahnya putus asa, marah, benci, takut, dendam. Coba tengok kanan kiri, ada gak yang serupa itu? Dan Daud waktu itu, kalau dia tidur, dia perlu betul-betul berserah kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin saja malam-malam kepalanya ada yang bacok. Dan bangun-bangun, dia perlu menaruh kepalanya di tempatnya lagi. Jadi dia bilang, Tuhan, aku ada di tengah-tengah singa. Dan orang-orang yang stres ini tentu jam tidurnya gak teratur kan, bukan panti asuhan kan. Dan tentunya malam-malam ada yang masih mungkin marah-marah, teriak-teriak. Sementara yang lain berkata, jangan berisik. Sementara yang bilang, apa urusan lo? Dan bertengkar, berkelahi. 400 orang. Di gereja aja 200 banyak yang berkelahi. Apalagi 400. Dan bukan di gereja dan orang-orang yang sedang stres. Semua stres. Semua gak punya harapan. Semua perlu tempat untuk dia menyerahkan dirinya. Semua membutuhkan tempat untuk bersandar. Tapi mereka gak ketemu. Mereka gak tahu. Mereka jadikan goa adulam tempat untuk mereka bersandar. Mereka butuh adulam untuk mereka menyerahkan dirinya. Karena mereka pikir goa adulam ada tempat satu-satunya yang paling aman buat mereka. Dan tidak ada tempat lain lagi. Dan Daud dalam keadaan seperti itu. Dia juga mungkin marah kepada mertuanya. Salah apa gua? Mungkin Daud juga berkata, Tuhan salah apa saya? Daud juga mungkin berkata, apa jadinya hari saya besok? Teman-teman, dalam keadaan seperti itu, kita sukar untuk memikirkan ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Kita bersyukur untuk panggung yang bagus, LED yang bagus, kursi yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, makanan pagi tadi yang bagus. Tapi Daud gak ada yang dia bisa ucapkan syukur. AC mati, bau pesing. Situasi sama sekali gak menyenangkan. Tidak ada tempat. Tidak sesuatu yang Daud bisa temukan untuk dia bersyukur. Bahkan dia belum tahu besok masih hidup apa enggak. Saya enggak tahu berapa banyak saudara yang mengalami hal itu hari ini. Tapi saya percaya firman Tuhan ini Tuhan berikan buat Anda. Enggak semua Anda, ada beberapa orang. Tadi Tuhan ingin mengatakan pada Anda, Dia mengasihi engkau. Sekalipun kau ada di tempat yang manusia tidak menginginkannya, Tuhan ada di sana. Mari kita temukan bagaimana Daud tahu caranya untuk keluar dari situasi itu. Kita baca ayat yang
ke-9. Ayat ke-9, 10 dan 11. Pemusik bisa nanti nyanyikan lagu Tinggikan Dirimu. Bisa ya? Oke, yuk baca ayat 9 sama-sama. 2, 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab dan baca ayat 11 sama-sama. Ada worship leader tadi mana? Bisa tolong saya? Saya nggak bisa nyanyi. Saya cuma tahu depannya doang. Tinggikanlah dirimu, baca sama-sama ayat 11. Perhatiin teman-teman. Daud tahu rahasianya untuk keluar dari situasi. Dia tahu satu-satunya cara adalah bersyukur. Ucapkan sama-sama, bersyukur. Kenapa dia perlu bersyukur? Nah di sini saudaraku ada yang keliru di dalam tafsiran kita. Mazmur 100 ayat 2 ayat 4 berkata, masukilah pintu gerbangnya dengan syukur. Tapi diterjemahkan di Alkitab bahasa Indonesia dengan nyanyian syukur. Salah gak sih kalau syukur itu dinyanyikan? Enggak. Tapi enggak selalu kita bisa bernyanyi. Termasuk saya bukan orang yang senang musik dan bernyanyi. Jadi kalau saya bersyukur, saya gak nyanyi. Jadi kalau saudara mau nyanyi boleh. Tapi buat orang yang gak suka bernyanyi, boleh saya temukan teman saya. Siapa yang gak terlalu suka nyanyi? Angkat tangan. Jangan takut, jangan malu. Anda gak dianiaya, aku gak dibunuh. Ada satu di sini. Siapa lagi? Paling gak ada satu, ada 2. Oh enggak, satu aja. Kasiannya saya cuma punya 2 teman ya. Ini gereja-gereja yang suka nyanyi. Saya mengucap syukur dengan puisi, saya mengucap syukur dengan melukis, saya mengucap syukur dengan banyak hal. Tapi saya bersyukur bukan dengan nyanyian. Daud berkata, masukilah pintu gerbangnya dengan syukur. Enter his gate with thanksgiving. Kata enter, Anda perlu tahu bahwa Daud sudah ngerti yang namanya mengakses Tuhan. Kalau Anda tiap hari pencet tombol enter berapa ratus kali tanpa sadar kan? Kita pencet enter itu artinya akses, log in. Dan Daud berkata dalam Mazmur, log in, akses Tuhanmu. Passwordnya 1, thanksgiving. Bersyukur. Apapun kondisimu, saya mau kasih tahu. Kunci passwordnya cuma 1. Ucapkan sama-sama saya, syukur. Daud berkata, aku mau bersyukur. Dia gak mau lama-lama di situ. Dia berkata, aku mau bersyukur. Aku mau bermazmur. Kebetulan Daud penyanyi. Lalu dia berkata, hai jiwaku, bangunlah. Hai kecapi, bangunlah. Hai gambus, mari kita bangunkan fajar. Ini bahasa-bahasa puitis. Dia sedang mau berkata, mari kita bangkitkan, bangunkan fajar. Bukan di cakrawala, tapi di hati setiap orang yang putus asa. Ada yang bilang amin, saudaraku. Ketika semua orang hatinya gelap. Ketika semua orang hatinya galau dan tidak ada harapan. Ketika semua orang gelap hatinya dan tidak ada tempat untuk bersandar dan menyerah. Mereka butuh adulam. Daud berkata, mari bersama aku. Kita akses Tuhan. Tuhan gak susah kok untuk kita hampiri. Cukup kita bersyukur. Tapi mungkin pertanyaannya, kita bersyukur atas apa? Daud kasih kita rahasianya.
ayat ke-10. Baca keras-keras. 2, 3. Sebab kasih setiamu, boleh baca bersama saya? Ayat 12, ayat 10. 2, 3. Dan inilah alasan kita bersyukur satu-satunya. Kita boleh gak sih bersyukur untuk minuman, makanan? Boleh. Tapi gak selalu ada loh makanan yang enak. Kita boleh gak bersyukur untuk pagi yang bagus, segar, cerah? Boleh. Tapi kadang-kadang langit gulita. Boleh gak bersyukur dengan rumah yang bagus? Boleh. Tapi kadang-kadang rumah kita lenyap. Tapi ada satu hal yang gak akan lenyap. Satu hal yang gak akan gelap gulita. Kasih setia Tuhan. Di mana kasih setia Tuhan yang perlu kita syukuri? Salibnya. Gak akan pernah berubah. Dan ketika kasih setia Tuhan diingat oleh kita, maka kita sedang mengakses Tuhan. Dan ketika Anda log in dan enter His gate with thanksgiving, Anda akan ketemu sebuah kenyataan. Di ayat 11 dia berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini bahasa puisinya, bahasa praktisnya. Tuhan, aku tahu persoalanku tinggi setinggi langit, tetapi Engkau lebih tinggi dari langit. Tuhan, aku tahu persoalanku sebesar bumi, tetapi Engkau lebih besar dari bumi. Ketika engkau mengucap syukur, engkau akan melihat Allah. Dan dari situ engkau akan lihat persoalanmu memang besar, tapi Tuhanmu lebih besar. Kita nyanyikan? Silakan. Ku bersyukur Angkat tanganmu. padamu Tuhan, Katakan pada dia. atas kasih-Mu. Katakan pada dia, gak ada tempat buat engkau kecuali dia. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Dia sedang mengatakan pada engkau bahwa dia mengasihi engkau. Sebab Engkau kebenaranku. Dia sungguh mengasihi engkau. Padamu ku percaya. Dialah yang kau butuhkan. Betapa mulia Kasih-Nya, Tuhan. kasih setianya. Ku rindu menyatakan. Katakan, tinggikan. Tinggikan dirimu. Kau lebih tinggi Tuhan dari semua persoalan kami. Mengatasi langit. Mari kita sama-sama berdiri. Kebesaran-Mu Sambut cintanya. Tuhan. Katakan pada dia. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Yes, you are Lord. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, you are Lord. Mengatasi bumi. Anda tahu, semua orang yang ada di goa, mereka mengalami Tuhan. Mereka mengakses pintu gerbang Tuhan. Dan Alkitab mencatat, rame-rame mereka keluar dari Adulam. Dan mereka menjadi bala tentara Daud. Di antara mereka menjadi perwira-perwira, jadi jenderalnya. Dan mereka semua pasukan yang tidak takut sama mati. Kenapa? Karena mereka sudah mati di situ. Mereka gak punya harapan, gak punya masa depan. Tapi mereka menemukan masa depan harapan yang baru di dalam Tuhan.
Mau kita angkat tangan lagi dan nyanyikan ini? Tinggikan dirimu. Katakan, syukuri, angkat hati. Tinggikan Yes, you are Lord. dirimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau akses Engkau. Mengatasi langit. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu, Kami mau menerima kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Hidup kami hancur Tuhan. Hidup kami tidak punya harapan Tuhan. Dirimu. Kami tidak ada tempat untuk melarikan diri kami. Mengatasi langit. Kami ada di ujung jalan Tuhan. Kemuliaan Kami mau bersyukur sama pada Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. mengatasi bumi. Bolehkah kita tundukkan kepala? Saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak saudara engkau berkata firman ini buat saya. Saya hidupnya hancur. Orang lain gak tahu sesungguhnya siapa saya. Saya sesungguhnya hidupnya berantakan, tapi Tuhan, saya berhasil sembunyikan dari semua orang. Tapi hari ini terima kasih, Kau datang berdiri di hadapan saya. Kau sedang berbicara kepada saya. Walaupun saya ke gereja tiap minggu, walaupun saya orang Kristen, tapi hari ini saya mau mengakui Tuhan, tidak ada jalan lagi buat hidup saya. Dan kalau itu adalah Engkau orangnya, taruh tanganmu di atas dadamu. Kau cukup berkata, Tuhan inilah aku. Ikuti saya berdoa. Tuhan inilah aku. Tuhan inilah saya. Inilah saya yang Kau cari. Inilah saya Tuhan yang membutuhkan cinta-Mu. Inilah saya Tuhan yang tidak punya harapan. Inilah saya yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal tujuan hidup saya. Saya sudah gelap dan tidak tahu lagi kemana saya pergi. Tuhan, kecuali Engkau menolong aku. Karena aku sekarang melihat terang salib-Mu. Aku bisa bersyukur bersama Daud. Aku bisa bersyukur karena kasih setia-Mu besar, lebih besar dari bumi. Tinggi, lebih tinggi dari langit Tuhan. Kau telah mati menebus dosaku di kayu salib. Kau telah mendamaikan aku ya Tuhan. Inilah aku yang butuh Engkau. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Jangan biarkan aku kesepian. Jangan biarkan aku Tuhan sendirian. Aku butuh pelukan-Mu. Aku butuh menyandarkan kepalaku di bahu-Mu Tuhan. Dan kalau itu Kau adalah orangnya, saya mau kasih tahu. Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Aku tidak membuang engkau. Hari ini aku menemui engkau. Dan ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Makasih. Silakan duduk saudara. Thank you. Thank you. Masih ada waktu buat saya? Berapa menit lagi? 10 menit. Oke. Saudara, ketika kita bicara tentang bersyukur karena salib, ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang betul-betul lahir baru. Dan orang yang mengenal Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen di gereja, dia lahir sebagai orang Kristen. Anak orang Kristen. Kemudian jadi mantunya orang Kristen.
Sekolahnya sekolah Kristen. Tiap minggu acaranya sekolah minggu. Nggak bisa yang lain. Dan pikirnya mereka sudah Kristen. Saya menemukan sekarang lebih dari separuh di gereja mereka belum lahir baru. Namanya si Paulus, namanya si Musa. Budayanya budaya Kristen. Haleluya, shalom. Nikahnya wajib dengan orang Kristen. Dan kebetulan senang ke gereja. Karena gereja sekarang menyenangkan. Semuanya settingannya oke lah. Cuma sejam setengah. Not big deal lah ya. Jadi apa salahnya? Toh di situ pergaulannya oke, ada kopinya, ada makanannya juga kadang-kadang. Dan biasanya wangi-wangi lah kalau ke gereja, jarang yang bau-bau. Saya menemukan. Dan orang-orang yang belum lahir baru ini sebenarnya belum Kristen. Walaupun anaknya pendeta. Walaupun sekolah minggu. Dan sayangnya mereka jadi aktivis gereja, jadi operasional gereja. Dan sekali lagi mereka belum Kristen. Mereka belum lahir baru. Itu sebabnya ketika mereka ngadepin masalah-masalah, enggak seperti Daud. Disuruh bersyukur enggak bisa. Gimana gue mau bersyukur, kondisinya gini. Kenapa? Karena mereka enggak pernah lihat salib. Mereka enggak pernah ditebus. Maksudnya mereka enggak pernah mengalami bahwa gue sadar gue ditebus. Dan mereka jadi orang Kristen yang bersungut-sungut, jadi troublemaker dan sebagainya. Sebelum kita tanya jawab, saya mau cerita satu kisah ya. Waktu saya masih baru-baru jadi orang Kristen tahun 80 saya lahir baru. Nanti tentang lahir barunya kita bisa bahas di tanya jawab ya. Nah teman-teman, ketika saya lahir baru saya dipanggil Tuhan untuk melayani, membuka perintisan sekolah minggu. Singkat cerita, berkembang, jumlahnya banyak, dan kita perlu pinjam tempat rumahnya orang. Dan hari Sabtu malam itu saya mesti ngepel. Ruangannya mungkin sebesar ini, lalu kursinya kursi lipat bukan kursi tumpuk, jadi dilipat ditaruh di satu sudut. Lalu saya mesti ngepel, kenapa? Karena sekolah minggu biasa di lantai. Nah kita ngepel, di atasnya itu ada plafon papan, di atasnya lagi ada rumah si pemilik rumah. Nah pemilik rumah ini menyerahkan lantai bawah untuk dipakai persekutuan, di atas jadi rumah. Dan saya bisa mendengar mereka nonton TV, cekakak, cekikik, tertawa gembira, maklum malam minggu. Dan rumah itu adalah rumah kakak rohani saya. Jadi ketika saya ngepel sendirian, gak ada yang nemenin, gak pakai AC. Dan waktu itu juga belum ada botol minuman yang kayak sekarang ya. Jadi mesti naik ke atas, minta permisi, minta dia punya apa tuh namanya sih. Ceret itu apa sih? Teko, bukan pakai teko deh. Pakai kendi. Zaman dulu kan kendi ya. Air ditaruh di situ jadi dingin kan. Nah, jadi kalau saya haus mesti ke atas. Dan which is buat saya rasanya enggak nyaman gitu ya. Jadi sambil ngepel, sambil ngomel. Itu kakak bilangnya mesti sehati. Gua udah berminggu-minggu ngepel ya enggak sehati, sendirian iya. Sambil ngepel, sambil nyapu, ngomel-ngomel. Wah, lu enak-enak, lu seneng-seneng. Saya gerah. Dan biasanya Sabtu saya tuh kan udah punya pacar. Jadi biasanya Sabtu kan saya dating dong. Nah biasanya datingnya panjang. Sekarang baru jam 6:30, 6:30 saya udah pamit. Pacar saya mulai curiga, ini kenapa pamit cepet-cepet, dikira saya punya pacar lagi gitu ya. Saya bilang enggak, gue mau nyapu sekolah minggu. Hah lu nyapu ngepel? Saya bilang iya, tiap Sabtu itu saya nyapu ngepel ya. Nah lagi ngepel gitu nyapu, tiba-tiba gak tahu berapa puluh kali saya ngeluh bersungut-sungut, lalu ada satu suara berkata, Tuhan ngomong sama saya. Kalau saya jadikan kamu hari ini Tuhan, cuman 5 detik aja. Tuhan ngomong apa? Kalau lu jadi Tuhan. Nasihatin gue,
Ngomong apa? Dia belum pernah jadi Tuhan, jadi lemot. Loadingnya lama, lu deh. Ini CPU tahun berapa nih? Lu deh. Hah? Lu jadi Tuhan 5 detik, ayo ngomong. Jangan bersungut-sungut, ngomongnya gitu, jangan bersungut-sungut. Ini Tuhannya lemah lembut. Nah, ini yang rada galakan dikit ya. Lu jadi Tuhan, nah? Lu kesempatan jadi Tuhan jarang-jarang loh. Apa nasihat lu? Oh, dia bingung. Lu dah operator. Hah? Baru tahu ayatnya tadi, bersyukurlah. Mengakses Tuhan. Ada yang mau kasih tahu Tuhan ngomong apa? Kamu deh. Kayaknya wajahmu wajah malaikat soalnya. Sukacita aja. Lu pernah ngalami gitu? Ngepel sendiri, sambil ngomel-ngomel. Dinasihatin bersukacita aja, terus lu bilang, oh iya ya, oh iya. Lagi ngomel-ngomel, lu tuh bersukacita, oh iya salah, sorry ya gitu. Gak apa-apa, namanya coba-coba jadi Tuhan kan. Kalau kamu? Kamu. Wih, rohani. Sekarang kita tanya WL-nya. Kamu siapa? Kamu siapa namanya? Ayo, apa jawabanmu? Nasihat kamu buat saya apa? Sabar. Derita lu, sabar ya gitu ya. Oke, lihat sini, mau tahu jawabannya? Anda pasti terkejut jawabannya. Tapi ini jawaban kena banget buat saya. Tuhan cuma ngomong gini, memangnya aku nyuruh kamu? Saya langsung diem loh. Dan saya gak berani ngomong lagi. Saya menangis di lantai itu gak tahu berapa lama. Saya bilang ampuni Tuhan. Benar Tuhan gak suruh saya. Saya mau nanya, Tuhan bisa nyuruh malaikat gak? Lebih cepat atau lebih lambat? Mungkin lebih cepat kalau malaikat yang kerja. Bisa lebih bersih gak? Bisa. Dia punya ribuan jutaan malaikat kan? Bersihin lantai segitu, not big deal lah ya. Tuhan ngomong-ngomong kerjain sendiri bisa gak? Cukup diucapkan kan? Bersih, selesai kan? Lalu Tuhan mau ngomong gini, jangan kegeeran. Aku bisa kerjain sendiri kok, aku bisa nyuruh malaikat. Tapi aku kasih kesempatan kamu kerjain ini, karena kamu telah ditebus. Malaikat bisa kerjakan lebih bersih, tapi malaikat gak ngerti penebusan, karena malaikat gak pernah ditebus. Saudara, kalau kita kerjain apapun, jangan terlalu merasa GR lah. Tuhan bisa kerjain kok. Tuhan gak nyuruh kok. Tuhan cuma kasih kesempatan supaya kita bisa bersyukur karena kita ditebus. Ada yang nangkep pesan ini? Amin. Sejak itu saya gak pernah lagi berkeluh kesah apapun. Saya tahu Tuhan gak pernah nyuruh. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita berterima kasih karena kita telah ditebus. Nah saudara, yang namanya lahir baru itu apa? Lahir baru itu karena manusia dia lahir dalam dosa yang diwariskan. Coba kasih tahu sebelahmu, pernah dengar dosa warisan enggak? Pernah dengar enggak dosa warisan? Dosa asal, pernah dengar kan? Coba kasih tahu sebelahmu artinya apa? Yuk, ngomong sama sebelahmu. Kalau nggak tahu geleng-geleng aja, nggak tahu gua gitu. Apa dok? Menurut gua Pak? Gue pakai lu gak bapak deh, dek. Dosa warisan apa lo? Kalau gak tahu gini, jangan dengan loading lama. Dosa warisan apa? Loading lama. Lo? Lahir Kristen gak sih lo? Hah? Kristen. Dosa warisan itu apa? Dari nenek moyang, jadi si kakek mati, tiban kedua, mati, tiban kedua. Yang paling bawah mansret lah. Oke, no problem. Jangan malu. Ini kenyataan dari sebagian besar gereja yang saya datangin.
sebagian besar tidak mengerti. Dosa warisan itu bukan dosa bapak kita, kakek kita diturunin ke kita, bukan. Dosa warisan adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Bukan nenek moyang. Ya, nenek moyang kan banyak. Hanya 2 orang itu. Adam dan yang diwariskan itu bukan salah-salahnya mereka, semua kita yang tanggung. Bukan juga. Yang mereka wariskan adalah kondisi keterpisahan kita dengan Allah. Jadi Anda dan saya tidak pernah berkata, goodbye Tuhan, sorry ya dosaku membuat aku terpisah. Enggak. Yang membuat kita terpisah bukan engkau. Yang membuat engkau terpisah karena engkau lahir dari Adam dan Hawa. Kecuali engkau lahir dari Sun Gokong, engkau enggak terpisah. Mungkin. Tapi karena kita lahir dari Adam dan Hawa, kita terpisah. Saya ngadep ke kiri Anda, sebelah kiri. Tangan Anda kiri, situ ya. Setiap manusia yang lahir, dia lahir dalam posisi ini. Posisi keterpisahan. Semua anak Adam. Yuk ikut sama-sama, saya anak Adam. Saya lahir terpisah dari Allah. Dan itu yang disebut dosa yang diwariskan. Itu yang disebut dosa asal. Itu yang membuat engkau kecenderungannya berbuat dosa. Kenapa? Karena engkau tidak kenal Allah. Engkau tidak tahu siapa Allahmu. Jaminlah engkau juga gak pengen tahu. Sekarang saya mau nanya, nama kakek lu dari bapak masih ada yang ingat gak? Yang ingat angkat tangan. Kakek dari ayah. Maksudnya kakekmu tapi dari sisi ayah. Ada yang tahu? Masih ingat? Kalau Siagian ya semua Siagian gitu. Maksud gue namanya, bukan nama keluarga. Cuman satu. Yang lain udah gak inget ya? Gak terlalu inget yang lain ya? Mukanya muka apa nih? Emang gue pikirin. Seandainya kalau ada hari ini saya adakan undian. Saya kasih waktu setengah jam. Temukan nama kakekmu dari sisi ayah. Saya kasih hadiah 100 juta. Langsung nyari gak? Mata duitan lu. Baru kakek aja udah gak peduli kan. Apalagi di atasnya lagi. Apalagi di atasnya lagi. Anda bilang saya gak peduli. Anda tahu gak kita keturunan berapa ratus, berapa ribu dari Adam? Ada yang mau tahu siapa pencipta? Enggak. Enggak. Itulah kondisi manusia yang lahir di muka bumi. Terpisah dari Tuhan dan tidak pernah mau tahu. Karena gak penting. Itu masa lalu. Yang penting sekarang kita berjuang, Pak. Inilah manusia yang terpisah. Diajarin tentang agama Kristen? Sebagai pelajaran, sebagai budaya, ya. Diajarin jangan ini, jangan itu, oke lah. Kalau masih make sense, oke lah. Kalau memang saya masih suka, oke lah. Tapi mereka menjalankan ini sebagai agama. Ucapkan sama-sama, agama. Aturan-aturan moral. Kalau nggak cocok dilanggar. Kalau masih cocok, oke. Sampai kapan? Sampai Roh Kudus melahirkan engkau jadi baru. Balik arah. Dan lahir baru ini bukan manusia yang melakukannya. Bukan dirimu juga. Bukan pendetamu juga. Bukan baptisan air. Bukan. Tapi Roh Kudus. Sebutkan sama-sama. Roh Kudus. Siapa? Tuhan dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang melahirkan engkau baru. Balik arah. Saat ini masalahnya Anda gak pernah tahu persis kapan akan terjadi dan kapan sudah terjadinya. Kita gak persis tahu. Sama seperti seorang bayi, dia gak pernah tahu kapan dia dilahirkan kecuali catatan susternya dia tanya. Seseorang lahir baru bisa di rumah, bisa di mobil, bisa di rumah sakit, bisa di gereja, bisa di retreat, bisa lagi dia kerja, bisa. Ada teman saya ketika dengar lagu, dia ngalami. Ada yang dengar satu pertanyaan, dia ngalami. Saudara, ketika kemudian seseorang lahir baru,
oleh Roh Kudus di dalam dirinya, dia dipimpin untuk mulai hidup. Hidup meninggalkan dosa. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang lahir baru? Dia menerima roh yang baru. Menerima hati yang daging. Dan dia menerima Roh Kudus sebagai meterai. Efesus 1 ayat 13. Jadi dengan roh yang baru ini dia lebih mudah sekarang mentaati. Kadang-kadang masih jatuh bangun tentunya. Tapi dia rindu untuk mencari kebenaran. Dia rindu untuk hidup sesuai firman. Kadang-kadang gak gampang tapi dia mau. Gak merasa terpaksa. Kalau yang di sini, wah susah Pak, ini gak masuk akal Pak. Kenapa? Karena ini agama. Teologi liberal dan progresif ada di sini. Teologi yang dikembangkan oleh orang-orang yang belum lahir baru. Gak masalah, saya gak mau komentari. Tapi saya mau kasih tahu orang yang udah lahir baru, dia mengenal Allahnya. Pakai ibarat, hari ini di sini ada wifi nggak di ruangan ini? Ada wifi nggak di ruangan ini? Yang dari gereja, ada kan? Saya bisa akses nggak? No, gue nanya bukan minta, gue bisa akses nggak? Nggak, kenapa? Karena gue belum dikasih password. Saudara, Tuhan ada nggak di ruangan ini? Ada. Tuhan ada nggak dalam alam semesta? Ada. Tapi lu nggak bisa akses sebelum engkau lahir baru. Ketika seseorang yang lahir baru, dia tiba-tiba terhubung dengan Tuhan. Dan dia tiba-tiba haus.